Ya, selamat sore Davi dan pemirsa. Kita awali iNews sore hari ini dengan informasi seorang pencuri motor di Palopo, Sulawesi Selatan tertangkap basah warga saat melaksanakan aksinya. Pelaku sempat dihakimi massa sebelum dibawa ke kantor polisi. Inilah video amatir saat seorang pencuri sepeda motor di kota Palopo, Sulawesi Selatan ditangkap warga. Sebelum tertangkap, pelaku mencari korban yang hendak menjual sepeda motor, kemudian berpura-pura akan membelinya. Alih-alih mencoba motor korban, pelaku langsung tancap gas bersama rekannya. Korban lalu mengejar dan berhasil membuat jatuh pelaku, hingga warga yang melihat membantu menangkap. Warga yang kesal sempat menghakimi pelaku. Namun polisi yang tiba di lokasi langsung menangkap pelaku dan dibawa ke Mapolsek terdekat untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Membawa motor tersebut, namun di perjalanan dihadang oleh masyarakat, sehingga pelaku tersebut berhasil diamankan. Kemudian kami bersama tim langsung menuju ke TKP, mengamankan juga pelaku beserta barang bukti untuk mencegah terjadi sesuatu terhadap pelaku. Dari keterangan polisi, pelaku diketahui merupakan seorang residivis dengan kasus yang sama. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah Komandan Badan Intelijen Strategis TNI Angkatan Darat wilayah PD Aceh, Kapten Infantri Abdul Majid, dimakamkan secara militer hari ini. Sebelumnya, korban meninggal dunia ditembak orang tidak dikenal saat mengendarai mobilnya di PD Aceh. Prosesi pemakaman jenazah Kapten Infantri Abdul Majid digelar secara militer di Komplek Pemakaman Keluarga di kawasan Berawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Suasana haru menyelimuti pemakaman saat peti jasad dimasukkan ke liang lahat. Almarhum yang gugur saat menjalankan tugas meninggalkan seorang istri dan 3 anak laki-laki. Sungguh sangat mengejutkan dan menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi kita semua. Khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Ikuti amanah dan nasihat dari Papa supaya kalian berhasil. Dan juga mungkin ada kesalahan dari abang kami. Setelah tindak tanduknya sebagai profesi beliau, kami sekeluarga minta maaf sebesar-besarnya. Kapten Infantri Abdul Majid meninggal setelah tertembak di bagian perut. Korban ditembak oleh orang tidak dikenal di Jalan Lokpanah, Kecamatan Banda Sakti, Kabupaten Pidi pada Kamis sore kemarin. Korban menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Umum Pidi. Dari Kota Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Pemirsa, sopir truk yang menabrak petugas patwal di tol Jakarta Cikampek hingga tewas ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, jenazah petugas patwal Ibtu Dwi Setiawan telah dimakamkan malam tadi. Polisi menetapkan sopir truk yang menabrak anggota Patwal Polantas Polda Metro Jaya, Ibtu Dwi Setiawan di tol Jakarta Cikampek sebagai tersangka. Sopir truk berinisial CS ini langsung ditahan setelah sempat berupaya melarikan diri. Tersangka diduga lalai dalam berkendara sehingga mengakibatkan korban tewas. Kemarin sore kita sudah bisa amankan pelaku ini. Ya. Kemudian kita masih terus berproses kepada pelaku, sementara kita kenakan pasal 310 ayat 4 karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia dengan ancaman hukuman 6 tahun. Sementara itu, jenazah Ibtu Dwi Setiawan dimakamkan di TPU Kober Kalisari, Jakarta Timur malam tadi. Suasana haru meliputi prosesi pemakaman korban. Sang istri tak kuasa menahan duka melepas kepergian korban. Prosesi pemakaman dilakukan dengan upacara kedinasan dan dihadiri rekan sejawat korban serta sejumlah pejabat Polda Metro Jaya.
Sebelumnya Ibtu Dwi Setiawan tewas tertabrak truk saat sedang mengawal rombongan tim supervisi Polda Metro Jaya di tol Jakarta Cikampek Kamis kemarin. Korban meninggal dunia akibat terlindas truk. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Tim pencari tenggelamnya kapal KM Liberty 1 menemukan barang-barang milik anak buah kapal dan tumpahan minyak di sekitar lokasi tenggelamnya kapal. Hingga kini 7 anak buah kapal masih dalam pencarian. Dua kapal perang KRI Singa 651 dan KRI Trapang 648 serta satu pesawat CN-235 turut membantu pencarian korban KM Liberty yang tenggelam di perairan utara Bali. Kapal pencari menemukan barang-barang milik anak buah kapal, termasuk sejumlah life jacket dan tumpahan minyak yang berasal dari KM Liberty. Benda-benda ini ditemukan pesawat CN-235 pada pukul 11.15 waktu Indonesia Tengah. Temuan lantas ditelusuri KRI Trapang. Tim pencari juga menemukan tumpahan minyak yang diduga berasal dari KM Liberty 1. Pihak agen kapal membenarkan barang-barang yang ditemukan adalah milik KM Liberty 1. Tenggelamnya kapal tujuan pelabuhan Reo, Flores, Nusa Tenggara Timur disebabkan terjangan gelombang setinggi 5 meter dan badai hingga kapal hilang kendali dan tenggelam. Saya sendiri berkomunikasi langsung dengan kapten kapal Liberty yang selamat via radio kemarin dari PTS bahwa kapalnya tenggelam murni karena badai. Malam itu memang gelombang cukup tinggi 3-5 meter dan angin kencang harus kuat sehingga kapal terdorong cepat saking kuatnya arus dan badai dan mencoba menoper. Saat menoper kapal tidak bisa dikendalikan karena ancaman ombak dari samping dan tenggelam. KM Liberty 1 dilaporkan tenggelam di perairan utara Bali pada Sabtu 23 Oktober lalu. KM Liberty 1 berangkat dari pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur menuju Reo Flores, Nusa Tenggara Timur. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan.